Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IDS, firewall, dan honeypot. Risiko masalah keamanan jaringan semakin besar seiring meningkatnya popularitas penggunaan jaringan wireless. Kendala yang biasanya sering terjadi pada sebuah sistem atau jaringan yaitu akses ilegal, pembajakan, dan aktivitas mencurigakan lainnya. IDS adalah sebuah teknologi untuk mengatasi masalah tersebut. IDS memiliki peran cukup penting sebagai basis pertahanan dalam jaringan. Sistem ini mampu menangkal berbagai jenis ancaman berbahaya, terutama masalah yang berkaitan dengan intrusion atau akses ilegal. Oleh sebab itu, mempelajari dan menerapkan IDS sudah selayaknya diberi perhatian lebih guna membangun sistem jaringan yang sehat. Lantas, apa itu IDS? Bagaimana cara kerjanya? Oke, langsung saja. Intrusion Detection System atau IDS adalah sebuah sistem yang memonitor trafik jaringan untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas mencurigakan. Jika aktivitas mencurigakan tersebut ditemukan, IDS akan melaporkannya dalam bentuk peringatan. Dengan kata lain, IDS bisa dibilang sebagai perangkat lunak pemindai sistem atau jaringan guna terhindar dari kegiatan yang melanggar kebijakan. Secara teknis, IDS pada dasarnya dibuat untuk mendeteksi upaya-upaya serangan cyber. Sistem ini tidak memiliki fungsi merespon atau memblokir upaya serangan tersebut. Segala bentuk aktivitas berbahaya biasanya dilaporkan ke pihak administrator atau diteruskan ke Security Information and Event Management secara terpusat. Selanjutnya, Security Information akan mengintegrasikan output dari sejumlah sumber sekaligus memfilter setiap aktivitas. Jenis-jenis IDS. IDS diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yakni NIDS, HIDS, PIDS, APIDS, dan hybrid. Setiap jenis memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. NIDS atau singkatan dari Network Intrusion Detection System merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis, mencakup semua host dalam jaringan. Seluruh lalu lintas yang menuju atau berasal dari jaringan akan dianalisis untuk memastikan apakah ada percobaan penyusupan dalam sistem jaringan. Karena mencakup semua trafik, hal ini dapat menyebabkan penurunan kecepatan akses jaringan. Selanjutnya, Host Intrusion Detection System adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada satu alat saja. Jika HIDS mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan, maka administrator secara otomatis menerima sebuah peringatan. Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. Sistem seperti ini umumnya dimanfaatkan untuk memberikan proteksi lebih pada server web. Selain itu, PIDS juga melakukan pengawasan setiap trafik yang mengalir antara online resource dan perangkat pengguna. Selanjutnya, Application Protocol Based Intrusion Detection System adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. APIDS mampu mengidentifikasi akses ilegal dengan cara memantau trafik pada protokol khusus aplikasi, termasuk ketika mengakses protokol SQL. Sistem ini akan memantau protokol secara eksplisit setiap transfer paket data yang ada. Hybrid Intrusion Detection System. Sistem ini digunakan untuk mendeteksi berbagai instruksi secara menyeluruh. Sesuai namanya, jenis satu ini menggunakan 2 atau lebih pendekatan dari jenis IDS yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hybrid IDS, sistem data atau host agent dikombinasikan dengan informasi jaringan agar tampilan sistem dapat dikembangkan secara lengkap. Komponen-komponen IDS. Yang pertama ada teknologi deteksi. Teknologi deteksi yang ada pada IDS ini bergantung pada 3 komponen. Berikut ketiga komponen tersebut. Yang pertama ada sensor. Adalah teknologi yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan lalu lintas. Tanpa sensor, IDS tidak akan mampu melakukan fungsi pengawasan. Sensor sering juga disebut dengan sebutan engine atau probe. Yang kedua ada
Agent. Komponen ini adalah software yang diinstal pada komputer untuk mengawasi file, sekaligus bertugas melakukan pelaporan jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Yang ketiga ada kolektor. Kolektor memiliki peran yang mirip dengan agent. Bedanya kolektor ini tidak mampu membuat keputusan. Kolektor hanya mampu membuat laporan saja. Yang kedua ada analisis data. Aktivitas analisis data mayoritas data di sini dilakukan oleh lapisan yang kadang disimpan pada pusat data atau server. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pusat data yang sudah diberikan kebijakan dalam mendeteksi. Di sana identitas penyerang, deskripsi, dan hal penting lainnya tersedia jadi parameter. Yang ketiga ada Graphic User Interface atau manajemen konfigurasi. Di mana-mana selalu ada semacam konsol yang berfungsi sebagai alat kontrol dan komunikasi antara pengguna dengan mesin. Pada IDS pun tersedia, di mana perangkat ini merupakan interface atau antarmuka operator IDS. Di sini operator bisa mengeksekusi perintah maupun melakukan konfigurasi. Masing-masing komponen bertugas sesuai dengan desain dan fungsinya masing-masing. Selama beroperasi, komponen-komponen ini saling terintegrasi dalam suatu sistem yang utuh. Memahami bagaimana komponen IDS bekerja akan memudahkanmu memahami cara kerja dari IDS itu sendiri. Cara kerja IDS. Yang pertama seperti antivirus. IDS bekerja layaknya program antivirus, di mana di sini sistem akan mendeteksi ancaman dan sesuatu yang bermasalah. IDS bekerja dengan mengawasi lalu lintas dan mencocokkan apa yang ada di sana dengan pusat data ancaman. Pusat data tersebut menyimpan data jenis serangan dan penyusupan. Jika terdapat kecocokan, maka IDS akan mengidentifikasi bahwa terdapat ancaman di sana. Pendeteksian seperti ini memang bisa bergantung pada pusat data ancaman itu sendiri. Agar selalu tajam dalam mendeteksi ancaman, pusat data tersebut harus mendapatkan pembaharuan secara berkala. 2. Mendeteksi anomali. Sistem mungkin kedatangan sesuatu yang tidak biasa, tetapi tidak terdeteksi secara langsung. IDS bisa melakukan pemantauan anomali pada lalu lintas yang sedang berlangsung. Sistem kemudian menggunakan statistik dan analisis pola untuk membaca ketidaknormalan aktivitas lalu lintas yang terjadi. IDS akhirnya bisa mendeteksi serangan yang sama sekali belum terbaca dan tersedia di pusat data. Meskipun tampak fleksibel, metode ini memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah kejadian false positif yang sering merepotkan operator. Jadi, repot jika jumlah pesan false positif muncul dalam jumlah banyak. Selanjutnya, pemantauan berkas sistem. Metode lain cara kerja IDS adalah pemantauan berkas sistem operasi. Di sini sistem akan mendeteksi apakah terdapat upaya untuk mengubah berkas pada OS, terutama pada log. Adanya upaya tersebut tentu sesuatu yang mencurigakan dan sangat layak untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti lebih jauh. Metode-metode cara kerja IDS umumnya dilakukan tergantung jenis IDS yang digunakan. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap metode sebenarnya menutupi kekurangan yang ada. Kombinasi kerja dari metode-metode yang ada akan menciptakan sistem pertahanan yang solid. Selanjutnya, jenis peringatan IDS. Pertama ada true positive. Ini adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, padahal sebenarnya tidak benar. Contohnya, IDS menemukan sebuah paket berisi kode berbahaya, dan ternyata benar paket tersebut berisi kode berbahaya, seperti dikonfirmasi oleh investigasi. Yang kedua ada true negative. Ini adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang benar, padahal sebenarnya benar. Contoh, IDS menemukan bahwa paket tidak mengandung masalah dan sebenarnya tidak ada masalah. Yang ketiga ada false positive. Ini adalah peringatan yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan paket, padahal sebenarnya benar. Contoh, IDS menemukan sebuah paket memiliki kode berbahaya, tetapi sebenarnya itu adalah kode asli. Yang terakhir ada false negative. Ini adalah yang paling berbahaya. Ini adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang benar, padahal sebenarnya salah. Contoh, IDS menemukan bahwa paket tidak memiliki kode berbahaya, tetapi sebenarnya paket tersebut berisi kode berbahaya seperti yang ditemukan melalui penyelidikan. Contoh IDS. Yang pertama ada Snort. Snort adalah program IDS yang biasanya ada pada OS Linux. Snort merujuk pada deteksi akses ilegal yang sifatnya ringan. Snort sendiri biasanya diperuntukkan untuk jaringan yang kecil.
Yang kedua ada Host Sentry. Program IDS1 ini mampu mendeteksi anomali dan perilaku-perilaku yang tidak biasa. Selain soal perilaku, Host Sentry juga mampu mendeteksi anomali waktu dan anomali lokal. Yang ketiga ada TCP Log. Program ini mampu mendeteksi pemindaian senyap. Pemindaian ini dilakukan tanpa harus membuat sesi khusus. Pemindaian ini memutuskan koneksi TCP sebelum klien menerima balasan dari server. Pemindaian senyap umumnya tidak dideteksi oleh log umum. Oke, selanjutnya perbedaan IDS dan IPS. IPS dan IDS adalah dua sistem berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meski memiliki teknis yang sama, yakni memantau dan mendeteksi ancaman pada jaringan, namun keduanya tidak dapat disamaratakan. Dalam hal ini, IDS hanya mendeteksi dan mengirimkan peringatan saja, sedangkan IPS, yaitu Intrusion Prevention System, mampu mengambil tindakan aktif untuk memblokir ancaman yang terdeteksi. Berikut beberapa perbedaan IDS dan IPS. Pertama, dalam ruang lingkup tindakan, IDS hanya mengirimkan peringatan, sedangkan IPS mengirimkan peringatan dan mengambil tindakan aktif untuk menanggulangi ancaman. Dalam fungsi utama, IDS mendeteksi ancaman dan mengirimkan peringatan, sedangkan IPS mendeteksi potensi ancaman dan memblokirnya. Mengirimkan peringatan adalah opsional. Yang ketiga ada penyebaran. IDS melakukan penyebaran melalui spanning pair atau network type, sedangkan IPS inline atau satu jalur. Yang terakhir ada otonomi. IDS tidak memiliki otonomi. IDS perlu mengirimkan peringatan ke analisis atau administrator, sedangkan IPS dapat mengambil tindakan tanpa campur tangan pengguna. Selanjutnya kita akan membahas tentang firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan berbagai jenis serangan internet lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap legal atau tidak sah dari jaringan pribadi. Sehingga tugas utama dari adanya firewall sendiri adalah untuk melakukan monitoring dan mengontrol semua akses masuk atau keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa orang atau user yang belum aware dengan adanya sistem ini dan cenderung mengabaikan dari sistem keamanan pada jaringan komputer. Selain itu, firewall juga mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan lalu lintas pada jaringan internet yang terhubung dengan perangkat komputer kita. Fungsi firewall. Yang pertama, firewall bisa melindungi data dari serangan hacker. Jika kita sering mengakses internet dan tidak mengontrol aktivitas lalu lintas, maka semakin besar peluang kita untuk terkena peretasan data yang dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan informasi penting milik kita. Untuk dapat mencegah terjadinya hal tersebut, maka kita perlu untuk mengaktifkan sistem perlindungan dari firewall agar kita tetap dapat berselancar di internet dengan nyaman dan aman. Kedua, memblokir konten yang tidak diinginkan. Fitur dari firewall juga dapat digunakan untuk memblokir atau melarang sebuah konten website dari alamat yang spesifik pada perangkat komputer kita. Selain itu, kita juga dapat mengatur alamat URL apa saja yang tidak boleh untuk diakses pada device kita. Yang ketiga ada monitoring bandwidth. Firewall juga berfungsi untuk membatasi dan memonitor layanan bandwidth yang bisa digunakan. Selanjutnya, kita juga dapat menetapkan batasan untuk setiap konten berupa gambar, video, musik, atau hiburan lain. Kita juga dapat menentukan sendiri konten yang cocok dengan minat dan keinginan kita, misalnya konten kita di bisnis dan IT. Yang keempat, dapat mengakses layanan VPN. Dalam firewall juga memfasilitasi dengan adanya fitur VPN atau Virtual Private Network, yang berfungsi untuk dapat mengakses berbagai akses konten atau website yang diblokir oleh pihak provider. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan keandalan data sharing yang akan diimplementasikan. Jenis-jenis firewall. Yang pertama ada packet filtering firewall. Packet filtering firewall adalah firewall yang cara kerjanya menyaring paket yang akan masuk ke sistem. Kita perlu tahu bahwa ketika proses transfer data terjadi, data tersebut sebenarnya dikirim dalam bentuk paket.
Nah, agar bisa masuk, paket tersebut harus lolos filtering yang diberlakukan paket filtering firewall. Yang kedua, ada stateful inspection firewall. Jenis kedua adalah stateful inspection firewall, di mana fungsi utamanya adalah untuk mengecek paket source dan membuka isi paket tersebut. Jika kita menggunakan sistem ini, maka otomatis dapat meningkatkan tingkat keamanan, namun mengurangi performa komputer. Yang ketiga, proxy firewall. Tugas proxy firewall adalah sebagai perantara komputer dan server yang berkomunikasi melalui jaringan internet. Caranya dengan forward request dari komputer, seolah-olah request tersebut berasal dari si proxy itu sendiri, dengan menyembunyikan identitas asli komputer. Maka proxy dapat melindungi komputer tersebut dari potensi serangan berbahaya. Yang keempat ada circuit level gateways. Level gateways adalah jenis-jenis firewall yang bekerja di session layer ketiga pada OSI model. Secara umum, fungsi circuit level gateways firewall adalah memastikan setiap koneksi dan session yang melewati transmission control protocol telah aman. Circuit level gateways ini sering kali hadir sebagai bagian dari jenis firewall yang lain maupun tertanam pada beberapa jenis software. Konsep firewall. Firewall itu sendiri digunakan untuk mencegah akses yang tidak berhak ke suatu jaringan, sehingga ada suatu mekanisme yang bertujuan untuk melindungi, baik untuk menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu hubungan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Teknik yang digunakan ada service control. Berdasarkan tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik ke dalam atau keluar firewall, biasanya firewall akan mencek IP address dan juga nomor port yang digunakan, baik pada protokol TCP atau UDP. Bahkan bisa dilengkapi software untuk proxy yang akan menerima dan menerjemahkan setiap permintaan atau akan sesuatu layanan sebelum mengizinkannya. Bahkan bisa jadi software pada server itu sendiri, seperti layanan untuk web atau untuk mail. Direction control. Berdasarkan arah dari berbagai permintaan request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. Selanjutnya ada user control. Berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan sesuatu layanan. Artinya, ada user yang dapat dan ada user yang tidak dapat menjalankan suatu service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Biasanya digunakan untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar, tapi bisa juga diterapkan untuk membatasi pengguna dari luar. Selanjutnya ada behavior control. Berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan, misal firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang honeypot. Honeypot adalah server atau sistem jaringan yang dipasang sebagai umpan untuk melihat hacker saat akan melakukan upaya penyerangan atau peretasan. Honeypot dirancang agar terlihat seperti target yang menarik dan diletakkan di sekitar server asli, sehingga dapat mengelabui hacker dan menyerang target yang salah. Selain dapat mengecoh target serangan peretas, honeypot juga dapat membantu memprediksi serangan sejak awal dan memberikan respon yang diperlukan. Setelah serangan tersebut masuk ke dalam perangkap honeypot, kita dapat mengumpulkan informasi penting tentang jenis serangan hingga metode yang digunakan. Dengan begitu, ketika serangan tersebut datang, kita dapat mengantisipasinya. Meskipun hanya bersifat tiruan, honeypot juga memerlukan file maupun pengoperasian yang mirip dengan server asli. Hal ini dikarenakan honeypot yang diciptakan semirip mungkin dengan server asli akan memberikan performa yang maksimal. Selain itu, tempat terbaik untuk meletakkan honeypot adalah di belakang firewall yang melindungi jaringan. Jika serangan hacker nantinya melewati firewall, kita dapat mendeteksi dan mengarahkannya menuju honeypot. Dan ketika serangan berlangsung, firewall yang berada di antara honeypot dan internet dapat mencegah dan menghilangkan data dari serangan tersebut. Cara kerja honeypot. Honeypot dibuat semirip mungkin dengan sistem komputer pada umumnya, lengkap dengan aplikasi maupun data yang dapat menarik perhatian hacker. Seperti misalnya honeypot yang meniru sistem keuangan perusahaan dan lain sebagainya. Untuk memancing
perhatian peretas, honeypot sengaja dibuat dengan tingkat keamanan yang rendah. Salah satunya dengan penggunaan port yang rentan terhadap pemindaian port, kemudian port yang lemah tersebut dibiarkan terbuka agar hacker terpancing untuk menyerangnya. Perlu dipahami jika honeypot bukanlah bentuk cyber security yang dapat mencegah serangan hacker secara langsung. Tujuan diciptakannya honeypot adalah untuk membantu menyempurnakan intrusion detection system software yang dapat mendeteksi jaringan keamanan agar dapat mengatasi serangan yang lebih baik lagi. Ada dua tahap utama dalam honeypot. Yang pertama production, kedua ada research. Pada tahap produksi, honeypot fokus sebagai server yang menyamar dan mengelabui peretas. Sedangkan pada tahap penelitian, honeypot akan melakukan penelitian terhadap serangan yang berhasil masuk ke dalam honeypot. Klasifikasi honeypot. Yang pertama adalah low interaction honeypot. Honeypot interaksi rendah adalah jenis honeypot yang memberikan interaksi rendah kepada peretas, karena sistem yang ada di dalamnya tidak benar-benar mirip dengan sistem asli. Dan dalam honeypot jenis ini biasanya hanya terdiri dari beberapa layanan yang dibuat, sehingga penyerang hanya bisa memeriksa beberapa layanan saja seperti port yang terbuka dan layanan HTTP saja. Kelebihan dari honeypot low interaction ini adalah yang pertama, mudah dalam penginstalan, konfigurasi, pengembangan, dan maintenance atau pemeliharaan. Yang kedua, mampu membuat suatu layanan yang mirip dengan sistem asli, seperti HTTP, FTP, Telnet, dan lain-lain. Yang terakhir, dapat berfungsi sebagai pendeteksi serangan, misal dalam proses scanning jaringan baik layanan maupun port. Kekurangan dari honeypot low interaction ini adalah pertama, peretas bisa dengan cepat menemukan jaringan dan sistem utama karena layanan yang menjadi jebakan sangat sedikit. Data yang akan menjadi bahan analisa oleh administrator keamanan jaringan sangat sedikit karena sedikitnya jejak yang ditinggalkan oleh penyerang. Yang ketiga, penyerang akan dengan mudah mengetahui sistem honeypot karena honeypot memberikan respon ketika penyerang melakukan footprinting. Peretas yang berpengalaman akan menyadari apabila ada yang diserangnya adalah sistem honeypot, bukan sistem yang sebenarnya. Kedua ada high interaction. Honeypot high interaction adalah jenis honeypot yang memiliki sistem operasi tersendiri sehingga bisa memberikan layanan full seperti sistem aslinya. Oleh karena ini, honeypot ini dinamakan high interaction karena peretas atau penyerang bisa benar-benar berinteraksi dengan target selayaknya sistem utama atau yang sebenarnya. Kelebihan high interaction honeypot. Sistem yang dibuat bisa sama persis dengan sistem utama. Oleh karena itu, yang diserang seolah-olah adalah sistem nyata yang dimiliki oleh sistem asli. Misal sistem operasi, sistem jaringan, layanan seperti HTTP, web, mail, SSH, dan lain. Yang kedua, terdapat sistem khusus dengan topologi jaringan tersendiri sehingga benar-benar seperti jaringan dan sistem target. Sistem bisa dikombinasikan dengan perlindungan router, firewall, intrusion detection system, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sistem benar-benar menjadi jebakan yang bagus karena benar-benar mirip dengan sistem utama dan sistem asli. Sehingga administrator keamanan bisa mengambil banyak data dari jejak yang ditinggalkan oleh penyerang. Kekurangan dari honeypot jenis ini adalah perlu perencanaan dan implementasi yang lebih ekstra, membutuhkan pengawasan dan maintenance secara berkala, dapat menjadi ancaman karena sistem honeypot ini adalah sistem yang mirip dengan sistem utama. Dan apabila honeypot bisa ditembus, keamanannya sistem yang utama bisa juga ditembus jika tidak langsung ditutup celah yang ada. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.